Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. RHI FM kali ini ada Mas Arok dan Mas Irwan yang membagikan pengalaman mistisnya. Langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman pendengar sekalian, ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Arok. Pengalaman ini terjadi pada tahun 2012. Pada waktu itu saya merantau ke sebuah kota penghasil timah. Saya merantau seorang diri tanpa ada teman. Saya memang lebih suka kemana-mana sendiri, lebih bebas. Singkat cerita, saya bekerja di sebuah tambang timah ilegal. Perlu diketahui, di sana lebih banyak tambang ilegal dibandingkan yang legal. Dan setiap tambang ilegal pasti tempatnya di tempat yang terpencil atau di tengah hutan yang minimal berjarak 5-8 km dari perkampungan. Nah, di sana saya mempunyai sahabat. Dia juga seorang perantau dan juga sendiri. Sebut saja namanya Johan. Dia dari Pulau Jawa. Saya dan Johan selalu bekerja bersama selama 2 tahun. Kami merasa cocok karena kami bisa saling memahami dikarenakan memang kami sama-sama sendiri di perantauan. Dan suatu ketika, bos saya dan Johan mengalami kebangkrutan. Saya dan Johan harus mencari bos lain. Kami masih tetap bersama waktu itu mencari bos baru. Singkat cerita, kami kerja selama 3 bulan. Bos kami yang baru pun terkena razia. Disinilah awal mula saya dan Johan berpisah. Pada suatu malam, saya dan Johan memutuskan jalan-jalan keluar. Pada waktu itu, ada sebuah acara seperti upacara orang Cina atau apalah saya lupa. Dan di sini awal mula saya bertemu seorang wanita Cina yang bernama Acian. Tapi masalah saya dan Acian, si cewek Cina, kita skip dulu ya. Lain waktu kita ceritakan. Singkatnya, setelah saya pulang dari acara itu, saya dan Johan duduk dulu di pinggiran pantai sambil bercerita ngalor ngidul sampai akhirnya ke inti obrolan. Johan berkata, "Rok, saya ditawari kerja sama temen, tapi hanya butuh 1 orang." "Terus gimana?" jawab saya. Johan bilang lagi, "Saya bilang kalau saya sih harus orang 2, kalau sendiri saya tidak mau." "Terus dia jawab apa, Han?" kata saya sambil menghidupkan rokok. Johan lalu menjawab, "Tidak bisa, Rok, karena hanya butuh 1 orang," sambil menghisap rokok Niki Super kesukaannya. Lalu saya menjawab, "Gak apa-apa, Han, kamu terima aja. Kamu kan lagi butuh biaya buat adikmu yang mau sunatan." Memang waktu itu adik Johan minta disunatkan. Lalu saya jawab lagi, "Saya juga sudah ada yang menawari pekerjaan. Kebetulan juga butuh 1 orang." Singkat cerita, saya dan Johan akhirnya berpisah karena beda tempat bekerja. Kali ini tempat kami bekerja cukup jauh jaraknya. Bila ditempuh naik motor, bisa memakan waktu 2 jam. Waktu terus berlalu, kurang lebih sudah 3 bulan saya dan Johan berpisah. Dan waktu itu, belum banyak HP seperti sekarang. Adapun HP percuma, karena sudah pasti tidak ada sinyal. Karena penambang ilegal, pasti lokasi tambangnya di tengah hutan dan tak ada sinyal. Singkat cerita, uang hasil saya bekerja saya kumpulin dan akhirnya cukup untuk membeli alat tambang sendiri. Jadi saya berinisiatif ingin membuka tambang sendiri. Karena membuka tambang ilegal tak perlu repot izin, pikir saya. Singkat cerita, saya telah membuka tambang sendiri dan mengajak salah satu teman saya yang kebetulan orang perantau yang juga dari Jawa Barat. Waktu itu saya benar-benar kehilangan komunikasi dengan Johan dan tidak tahu dia sekarang ada di mana. Hari berganti, minggu dan minggu pun berganti bulan.
Alhamdulillah tambang yang saya rintis membuahkan hasil dan hasilnya sangat lumayan. Ketika setiap saya mendapatkan hasil yang lumayan, saya selalu teringat dengan Johan. Suatu malam, saya bermimpi bertemu Johan di suatu tempat yang entah di mana tempatnya. Saya pun sangat senang. Tapi ketika saya mau mengajak ngobrol Johan, dia lalu bilang, "Ngobrol-ngobrolnya nanti saja, Rok. Nanti saya nyusul kamu di kerjaanmu. Sekarang saya harus pergi dulu ya." Seminggu setelah mimpi itu, teman saya yang kerja sama saya pun bilang bahwa dia mau pulang karena kakaknya mau nikah. Nah terus mau kesini lagi kapan, Mam? Belum tahu, Mas. Kapan kesini lagi? Mas Aro, cari teman saja lagi ya. Jangan nunggu saya, karena saya belum pasti kapan kesininya lagi, Mas, jawab Imam teman saya. Singkat cerita, 2 hari setelah Imam pulang ke Jawa Barat, persediaan makanan pun habis dan saya harus keluar membeli bahan makanan. Keluar sendiri nih, batin saya. Tapi gak apa-apalah, sekalian ngapel ke tempat acian. Oh iya, di sini saya membeli bahan pokok selalu seminggu sekali, karena lokasi tambang dan kampung lumayan jauh. Singkat cerita, saya pun keluar. Setelah main ke rumah sang pujaan hati, saya pun lanjut belanja dan baru selesai waktu itu pukul 9:30 malam. Ketika saya berjalan pulang, di suatu tempat yang gelap, saya melihat seseorang. Lalu, saya memutuskan berhenti tepat di sampingnya. Dan tak disangka, itu adalah Johan. "Loh, Han, kenapa kamu di sini?" tanya saya. "Saya nyari tempat kamu kerja, Rok," jawab Johan. "Kamu sendiri, Han?" tanya saya lagi. "Enggak, tadi ada yang nganterin, Rok. Sekarang udah pulang yang nganterin saya. Saya mau ikut kerja kamu, Rok," kata Johan. Saya merasa senang waktu itu. "Ya udah, Han, kebetulan 2 hari yang lalu temen aku pulang kampung, Han. Ayo ikut aku." Dan tanpa banyak bicara lagi, Johan pun langsung ikut naik ke kendaraanku. Di perjalanan menuju lokasi tambang, saya terus bertanya dan bercerita, tapi Johan cuma menjawab dengan seperlunya saja. Saya pun cuma berpikir bahwa mungkin dia kecapean. Dan entah kenapa, perjalanan yang biasanya memakan waktu setengah jam dari desa ke tempat tambang dan medan yang saya lalui sangat sulit hanya memakan waktu 10 menit saja. Dan saya pun tidak merasa melewati jalan yang rusak parah dan akar-akar pohon. Tapi saya berpikir positif saja. Mungkin karena saya sangat senang bertemu sahabat saya sampai tidak merasakan jalan yang begitu rusak parah. Singkat cerita, kami pun sampai di tempat lokasi tambang. Saya langsung memasak air untuk membuat kopi untuk menemani ngobrol kami malam itu. Karena rencananya besok saya tidak bekerja. Saya pikir biar Johan besok bisa istirahat dulu. Dan malam ini kami bergadang sambil bercerita. Singkat cerita, air pun sudah matang. Saya membuat kopi dan saya baru sadar saya tidak punya teh. Karena Johan tidak ngopi, tapi dia sukanya teh. Di saat saya bingung, spontan Johan bilang, "Kenapa, Rok? Nggak punya teh ya?" "Iya nih, Han. Kamu tahu sendiri, saya sukanya kopi. Nggak nyangka juga bakal ketemu kamu, Han," jawab saya. Lalu dia mengeluarkan kantung plastik berwarna hitam dan dia bilang, "Ini, Rok, saya bawa teh kok." Saya pun langsung mengambilnya. Dan entah kenapa, teh yang dikasih ke saya baunya sangat harum. Belum pernah saya mencium teh melati seharum itu. Tapi saya pun mengabaikannya. Lalu kami duduk sambil ngopi dan bercerita. Panjang lebar saya bercerita, tapi dia hanya menjawab dengan singkat. Singkat cerita, kami pun tertidur. Esok harinya saya tidak berniat bekerja karena saya pikir biar Johan beristirahat dulu. Makanya saya bangunnya santai dan agak siang. Pagi itu mendung sangat gelap, suasananya seperti sore hari. Dan Johan pun mendatangiku yang sedang malas-malasan. Lalu dia bilang, "Ayo, Rok, kerja." "Besok aja, Han, lagian mendung, gelap," jawab saya.
Udah nggak apa-apa, nggak bakalan hujan, cuman mendung aja kok, jawab Johan. Apa kamu nggak capek, Han? Udah, istirahat dulu aja, jawab saya sambil bangun dari tempat tidur saya. Enggak, Rok, saya harus kerja. Yang di rumah lagi butuh uang, jawab Johan lagi. Ya udahlah, kalau kamu benar mau bekerja, ayo, saya ganti baju dulu ya, jawab saya sambil berjalan untuk ganti baju. Ya udah, saya duluan, jawab Johan. Ketika kami bekerja, saya sempat heran. Mendung hari ini tidak seperti biasanya. Mendungnya sangat gelap, tapi tidak hujan setetes pun. Singkat cerita, tak terasa sore pun datang. Dan tak disangka, penghasilan hari itu sangat luar biasa, 4 kali lipat dari hasil biasanya. Wah, Han, pendapatan kita hari ini luar biasa, kata saya dengan sangat senang. Disyukuri aja, Rok, Tuhan memberi rezeki lebih hari ini, jawab Johan. Iya, Han, alhamdulillah, jawab saya singkat. Singkat cerita, ini merupakan malam kedua saya bersama Johan. Saya pun memasak dan Johan duduk di tempat tidurnya, hanya diam saja. Selesai memasak, saya pun mengajak Johan makan. Han, makan dulu, udah matang, ajak saya. Iya, duluan aja, Rok, masih kenyang, jawab Johan. Saya pun langsung makan karena memang sudah lapar. Singkat cerita, saya selesai makan dan duduk di samping Johan. Dia sedang melihat ke arah keluar sambil minum teh yang baunya sangat amat wangi. Sedangkan saya ngopi sambil merokok. Rok, jawab saya sambil ngidupin rokok. Surga itu seperti apa ya, Rok? Sontak saya pun batuk karena tersedot asap rokok yang saya hisap, karena terkejut akan pertanyaan Johan. Apaan? Jawab saya memastikan pertanyaannya. Surga itu seperti apa? Tanya Johan lagi. Lah mana saya tahu, Han, mati aja belum ditanyain surga. Kalau saya mati, saya pengen masuk surga, katanya sambil minum teh yang harumnya itu sangat semerbak. Semua orang juga kalau mati maunya masuk surga, Han. Setelah itu dia pun pamit mau keluar. Rok, saya mau buang air dulu ya. Iya, jawab saya singkat. Tapi setelah saya menunggu sampai habis kopi dan rokok 4 batang, Johan pun belum juga balik ke gubuk tempat kami tidur. Saya coba mencarinya dan memanggilnya, tapi nggak ada sautan. Berhubung di tengah hutan gelap, saya pun balik lagi ke gubuk. Gila anak itu, batu apa ya yang dikeluarin? Sampai lama banget buang airnya. Dan tanpa sadar, saya pun sudah tertidur dan sudah pagi lagi. Pagi itu sama seperti kemarin, cuaca mendung dan gelap. Mendung lagi, batin saya. Tapi Johan sudah ada di lokasi tambang dan saya pun segera ganti baju lalu menyusulnya. Singkat cerita, sore pun tiba dan pendapatan kami sama seperti kemarin yang lumayan banyak. Malam pun tiba dan seperti biasa saya pun memasak dan Johan duduk sambil menikmati tehnya. Setelah semua matang, saya pun lalu mengajak dia makan. Jawabannya sama seperti kemarin. Dia menyuruh saya makan duluan. Setelah makan, kami pun sempat ngobrol sebentar. Rok, iya. Kasihan di sana, Rok. Banyak orang menderita. Di sana mana, Han? Di sana, sambil menunjuk ke arah atas. Ngomong apa sih, Han? Jawab saya yang menganggap omongannya ngelantur. Johan menarik nafas. Gimana ya, Rok, rasanya dipocongin? Kata dia lagi. Lembohan, kalau mau coba ya mati dulu lah, jawab saya. Dia pun lagi-lagi pamit ke saya untuk buang air seperti kemarin. Saya menunggu dia, tapi sampai saya tertidur, dia tak juga datang. Hari-hari selanjutnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Pendapatan sangat lumayan, tapi cuaca mendung gelap dari pagi sampai sore. Dan Johan pun selalu berpamitan buang air setiap malam. Setiap malam dia selalu ngobrol tentang hal-hal yang aneh. Di malam ke-6-nya, ada sesuatu hal yang berbeda. Selepas maghrib,
Angin begitu kencang, sampai gubuk yang kami tempati hampir rubuh. Saya pun takut. Sekitar 20 menit, angin berhenti mendadak. Dan entah dari mana, ada suara anjing yang begitu banyak. Padahal kami sedang di tengah hutan. Dan selama saya di situ, gak pernah ada anjing satupun. Saya pun duduk dengan Johan. Lagi-lagi Johan berkata, "Rok, kenapa Han? Kalau misal saya sudah meninggal, kamu bakal ingat saya gak, Rok?" "Kamu ngomong apa sih Han?" "Saya cuma bertanya aja, Rok. Kamu bakal ingat gak?" "Ya pasti ingat Han. Kita kan dari awal sama-sama Han. Gak mungkin kalau saya gak ingat." "Rok, sekarang kamu jual hasil tambang kita ya. Sekalian beli perlengkapan makan. Udah mau habis tuh," kata Johan. "Besok aja Han. Biasanya saya keluar belanja 1 minggu sekali Han. Itu juga masih ada kok," jawab saya. "Tapi saya pengen makan ikan emas, Rok. Tolong ya, Rok," kata dia memohon. "Ya udah, ayo kita keluar sambil kamu bisa makan ikan emas sepuasnya." "Enggak, Rok, saya enggak ikutan. Lagian kamu juga harus bawa hasil tambang yang lumayan banyak kan? Nanti susah bawanya," kata Johan. Saya pun berpikir, benar juga sih katanya. Ya sudah, saya siap-siap dulu ya Han. Singkat cerita, saya pun sudah mau berangkat keluar menjual hasil tambang dan belanja. Sebelum saya mau berangkat, saya dipanggil Johan. "Rok, kenapa Han? Mau pesan apa lagi? Tolong nanti hasil kerja saya langsung kamu kirimin semua ke orang tua saya ya," kata Johan. "Semuanya Han?" "Iya Rok, karena mau dipakai keperluan." "Oh, siap Han." "Rok, saya senang bisa bersahabat dengan kamu," katanya tiba-tiba. "Lah ngomong apa kamu sih Han? Kita tuh sudah kayak saudara, bukan lagi sahabat," jawab saya. "Iya Rok, kita tetap saudara ya, sampai salah satu di antara kita meninggal." "Sip Han," jawab saya yang gak mikir aneh-aneh. "Nanti kalau kamu sudah pulang ke sini, saya gak ada di gubuk, gak usah nyariin saya ya Rok," kata Johan. Lalu saya menjawab, "Halah, males nyariin kamu Han, palingan kamu buang air lagi, dan pasti lama deh," jawab saya karena sudah jadi kebiasaan Johan kalau malam selalu begitu. "Tapi kali ini saya nggak balik lagi Rok." Sekilas saya melihat ada air mata di sudut mata Johan, tapi saya tidak menghiraukan. Udah, saya berangkat. Keburu kemalaman nanti tutup warung makannya. Kamu kan pesen ikan mas," kata saya sambil mengeluarkan motor dan mulai menghidupkan motor saya. "Rok, saya pamit ya," kata Johan. "Iya," jawab saya. Gila, mau buang air aja sempat pamit. Batin saya yang mengira dia mau pamit buang air seperti biasanya. Singkat cerita, saya pun berangkat dan sampailah saya di kampung. Saya belanja dan gak lupa juga membeli pesanannya Johan, santan ikan emas. Setelah sudah lengkap semua, saya langsung menuju rumah Acian, wanita Cina yang waktu itu sudah jadi pacar saya. Sampai saya lupa untuk mengirim uang ke orang tuanya Johan. Dan tidak disangka, hujan pun turun dengan sangat derasnya. Saya lalu menunggu hujan tapi tak juga reda. Saya pun terpaksa menginap di rumah Acian karena hujan sampai besok pagi belum juga reda. Esok paginya saya langsung mengirim uang ke orang tuanya Johan. Setiap mengirim uang, saya selalu mengirim ke tetangganya Johan. Karena orang tua Johan tak mempunyai rekening, saya lalu menelpon tetangganya Johan. "Halo Bu Siti?" "Iya," jawab dari Bu Siti. "Masih ingat saya Bu?" "Masih lah, nomornya masih Ibu simpen ini. Arok kan, temennya Johan?" "Iya Bu." "Ada apa nak Arok?" "Ini Bu, saya baru saja transfer uang untuk ibunya Johan. Johan bilang katanya suruh ngirim semua hasil kerjanya selama 6 hari ini." "Nak Arok ngomong apa? Ibu gak ngerti." "Gini Bu, Johan kan sudah 6 hari ini kerja sama saya. Dan dia bilang hasil kerjanya selama 6 hari ini suruh ngirim semua karena ada perlu katanya."
Nak Arok serius? Serius bu, kalau nggak percaya dicek aja. Saya sudah transfer 8 juta. Gini aja Nak Arok. Nak Arok ngomong langsung sama ibunya Johan ya, kata Bu Siti. Oh iya bu. Selang beberapa menit. Halo? Halo bu, gimana kabarnya? Jawab saya sambil bertanya. Alhamdulillah, baik Nak Arok. Iya, ini bu, Johan kan sudah 6 hari kerja sama saya. Dan dia bilang katanya hasil kerja 6 hari ini suruh ngirim semua ke ibunya. Katanya ada keperluan. Hampir 3 menit tidak ada jawaban dari ibu Johan. Cuman terdengar sayup-sayup isak tangisan. Halo? Halo? Bu? Kata saya memastikan bahwa telepon masih tersambung. Iya nak. Jawabnya terbata-bata sambil sedikit menahan tangis. Ibu kenapa? Ibu sakit ya? Tanya saya. Enggak Nak Arok, ibu masih belum percaya. Belum percaya apa bu? Gini Nak Arok, ibu mau cerita sedikit, tapi Nak Arok harus janji harus kuat ya. Cerita apa sih bu, kok harus kuat? Gini Nak Arok, sebenarnya Johan sudah meninggal. Dan nanti malam, pas malam ke-7 harinya. Sambil menahan tangisnya. Ibu ini jangan keterlaluan bercandanya bu. Jelas-jelas Johan selama 6 hari ini kerja sama saya. Dan itu buktinya, hasil kerjanya saya kirimin bu. Nak Arok, orang tua tak akan mungkin bercanda soal anaknya, apalagi sampai bercanda meninggal. Jadi 6 hari yang lalu Johan meninggal karena tertimbun tanah tambang. Dan sampai sekarang belum ditemukan jasadnya. Seketika itu saya tidak bisa bicara apa-apa lagi. Terasa tak bertulang lidah ini. Terasa kaku dan air mata keluar dengan sendirinya. Hati terasa hancur tak percaya. Selama 6 hari ini saya bekerja dengan Johan. Sampai detik ini saya selalu membeli ikan mas santan di waktu hari meninggalnya Johan. Maaf teman-teman jika kali ini ceritanya tak seseram yang lainnya. Tapi untuk selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya yang serem abis. Anggap saja cerita ini sebagai tanda perkenalan ya. Oke semua, terima kasih banyak. Gimana teman-teman cerita yang pertama? Sukses membuat kalian merinding? Kita lanjut ke cerita berikutnya. Perkenalkan, namaku Irwan. Biasa teman-teman memanggilku Glempo. Berasal dari kota kecil di Jawa Tengah, yaitu Wonogiri. Tahun 2018, bulan Februari, hari Selasa tepatnya, saya beserta 2 kawan saya yang bernama Ricky dan Otong yang memang memiliki hobi baru, yaitu bonsai, memutuskan untuk mencari bakal pohon bonsai di hutan tutupan. Sebelumnya kami pun janjian di rumah Ricky. Tong, gimana? Jadi gak nyari pohon bonsai? Lah itu Glempo gimana? Masa cuman berdua? Gimana po? Ikut gak? Tapi kuat gak kalau ikut? Soalnya medannya berat loh. Ah, ngeremehin gua loh. Walaupun badan gua gemuk, gua masih kuat mendaki sambil bawa pohon serut yang gedenya setiang listrik bro. Awas aja nanti kalau nggak kuat, gua tinggalin lu. Yaudah, kapan berangkat? Besok aja, kalau sekarang udah kesiangan bro. Aku dan Ricky langsung mengiyakan untuk berangkat esok harinya. Malam harinya kami bertiga saling kirim WA untuk menentukan alat-alat apa saja yang kami butuhkan esok hari. Disepakati, aku kebagian membawa linggis dan golok. Ricky membawa gergaji dan cangkul kecil. Sementara Otong membawa linggis yang ukurannya cukup besar untuk persiapan kalau linggis yang aku bawa gak mampu mendongkel pohon bonsai. Pagi tiba. Setelah sarapan, aku pamit sama istriku bahwa aku akan mencari pohon bonsai di hutan tutupan bersama Ricky dan Otong.
Setelah mendapatkan restu, akhirnya aku segera menuju ke rumah Otong. Ternyata Ricky udah ada di rumahnya. Mereka berdua sedang ngopi sambil rokokan. Lama banget lu bro, istri rewel ya? Enggak lah, aku sarapan dulu tadi di rumah. Wah, enak ya, istri udah nyiapin sarapan aja. Makanya kawin, betah amat tidur sama guling kalian berdua. Di antara kami memang cuman aku yang sudah beristri dan memiliki anak, sementara mereka berdua masih jomblo. Setelah persiapan selesai, kami langsung berangkat. Kami membawa motor sendiri-sendiri untuk mengangkut hasil dongkelan kami nantinya. Kurang dari 1 jam perjalanan, kami telah sampai di jalan yang tidak bisa dilalui oleh motor. Kami lalu memarkirkan motor kami di sebuah gubuk milik warga yang memang gubuk itu selalu menjadi tempat parkir warga-warga lain ketika akan ke ladang mereka. Perjalanan lalu kami lanjutkan dengan jalan kaki. Udara pagi terasa sangat sejuk. Kami bercanda-canda sambil berandai-andai mendapat pohon bonsai yang bagus, dan kalau dijual harganya bakal mahal. 2 jam kami berjalan, akhirnya kami sampai di hutan tutupan. Warga kami menyebutnya tempat ini Supiturang. Tempatnya sangat sejuk dan ada aliran air di situ. Kami pun istirahat sebentar sambil merokok. Setelah cukup, kami pun segera memulai perburuan bonsai. Tanpa basa-basi lagi dan tanpa permisi, kami langsung menerobos lebatnya hutan. Tak sadar, kami bertiga pun sudah terpisah karena sibuk mencari pohon bonsai yang kami anggap layak untuk dijual atau kami tanam sendiri nantinya. Sambil terus mengamati kiri kanan, tak sengaja kakiku tersandung akar pohon. Spontan aku bilang, "Dancok." Dari sinilah hal-hal ganjil dimulai. Setelah membereskan perlengkapan, aku merasa ada yang kurang lengkap mengenai perlengkapan yang aku bawa sejak tadi. Ternyata linggis yang aku bawa tidak ketemu. Padahal sebelum jatuh ke sandung akar, linggis ini masih ada. Aku muter-muter mencari linggis itu sambil mengumpat dengan kata-kata kasar. Sekian menit aku mencari, tapi tak kunjung juga kutemukan linggis itu. Gimana mau dongkel kalau nggak ada linggis? Pikirku. Aku lalu memanggil Otong dan Ricky bermaksud untuk meminta tolong mereka mencari linggisku. Tapi berkali-kali memanggil mereka, tak kunjung terdengar mereka menyahut balik panggilanku. Sial, di mana sih mereka? Udah jauh banget, gumamku. Akhirnya aku memutuskan untuk terus maju, berharap dapat segera bertemu Ricky dan Otong. Aku udah nyerah mencari linggis, sambil tetap mengamati pohon-pohon yang mungkin itu pohon yang aku cari. Dari sini aku mulai merasa aneh. Kata Otong dan Ricky, hutan tutupan itu tempatnya pohon serut. Banyak banget katanya pohon serut yang menjadi incaran para pebonsai. Tapi dari awal masuk hutan, tak satu pun aku melihat pohon serut. Yang ada cuman pohon mahoni, jati, dan pohon-pohon lain yang sama sekali nggak masuk kategori bonsai. Lalu aku istirahat sejenak sambil mengambil sebatang rokok kretek. Bekal aku cuman rokok dan kopi yang aku taruh di termos kecil. Tak sedikit pun aku membawa makanan. Baru enak-enak merokok, aku dikagetkan dengan seorang kakek-kakek yang melintas di hadapanku. Spontan, aku langsung menyapa kakek itu. "Cari kayu, Mbah," dengan bahasa Jawa yang halus. Tapi kakek itu diam saja sambil terus berjalan dengan kayu bakar dipikulnya. Ah, mungkin capek mbahnya, makanya nggak jawab, pikirku. Aku pun lanjut merokok dan ngopi lagi. Perkiraan waktu itu mungkin udah jam 11 siang. Sial, udah jam segini belum juga aku menemukan pohon bonsai. Di sini aku terus saja berkata-kata kotor. Setelah lumayan lama aku istirahat, aku lanjut mencari bonsai. Semak-semak aku babat pakai golok yang aku bawa, tapi tak juga kutemukan pohon yang aku maksud. Apa mungkin mereka membohongiku ya? Pikirku. Tapi gak mungkin mereka bohong, karena dari cerita teman-temanku yang lain,
Memang kalau di sini tempatnya pohon serut. Aku pun terus berjalan. Tiba-tiba aku melihat kakek yang tadi lagi, agak jauh dari tempatku. Tanpa basa-basi, aku langsung menuju ke arah kakek itu. Tapi nggak sampai-sampai. Lumayan jauh aku berjalan ke arah kakek itu. Tak sadar, aku sudah berada di tepi jurang dan kakek itu sudah tidak ada. Sial, apa iya siang-siang gini ada demit? Pikirku. Sekarang di hadapanku adalah jurang yang sangat terjal dan tak mungkin aku menuruninya. Aku segera berbalik arah. Pikiranku mungkin sudah jam 2 siang. Karena lumayan lama dari aku istirahat tadi. Dan memang aku gak bawa HP atau jam tangan. Di sini aku memutuskan untuk kembali ke tempat yang tadi sebelumnya kami berpisah, yaitu Supiturang. Jalan terus aku menuju ke tempat itu, tapi kok gak nyampe-nyampe ke tempat yang aku maksud. Ricky dan Otong entah berada di mana. Aku sudah tak tahu lagi. Aku mulai khawatir karena hari sudah semakin gelap. Sial, apa aku disesatkan oleh penunggu hutan tutupan ini ya? Seketika itu aku langsung merinding, membayangkan tidak ketemu jalan pulang dan harus bermalam di hutan. Hari semakin gelap, mungkin sudah masuk waktu maghrib. Perut mulai lapar, kopi yang aku bawa sudah habis. Tinggal rokok yang masih ada di tas kecil yang aku bawa. Aku pun istirahat di bawah pohon besar sambil merokok. Karena perut lapar dan haus, rokok pun sudah tidak enak lagi rasanya. Sial, gimana ini? Pikirku. Hari sudah benar-benar gelap. Mungkin sudah masuk waktu isya. Aku berinisiatif membuat perapian. Kukumpulkan ranting-ranting kering. Setelah api menyala, aku dikagetkan dengan suara orang memanggil namaku. Tapi suara itu terdengar sangat pelan. Wan, Irwan. Seperti suara seorang lelaki tua. Mataku melihat sekeliling, tapi tak kutemukan sumber suara itu. Aku agak takut. Jangan-jangan demit yang manggil-manggil aku. Belum juga rasa takutku hilang, aku dikejutkan lagi dengan sosok putih yang melayang persis di hadapanku. Di sini aku semakin takut dan aku lalu membaca ayat-ayat Allah yang aku bisa. Lalu aku lanjut dengan sholawat. Perlahan agak mulai tenang perasaanku. Perkiraan sudah jam 9 malam. Apa boleh buat, ternyata aku disuruh nginep di hutan ini. Aku lalu menyiapkan alas dari daun-daunan untuk aku tidur nanti. Tapi baru saja aku rebahan, aku mendengar seperti ada benda besar jatuh dari atas. Suaranya sangat keras sekali. Aku terperanjat, kaget bukan main. Wah, udah parah ini. Apa gara-gara aku sering berkata kotor ya? Sehingga membuat penunggu di sini menjadi marah. Dalam hati, aku meminta maaf. Aku menangis dan menyesal atas perbuatanku yang sudah gak sopan. Ampun mbah, ampuni saya mbah, ucapku. Lalu aku mencoba tidur, tapi tetap tidak bisa. Karena pengaruh haus dan lapar, jadi sulit sekali untuk tidur. Dan entah sampai jam berapa, akhirnya aku pun tertidur. Singkatnya tak terasa sudah pagi. Aku pun langsung bangun dan mencari air karena haus yang sudah tak tertahankan. Akhirnya aku menemukan sebuah kubangan kecil yang airnya lumayan jernih dan langsung aku meminum air itu. Alhamdulillah, ucapku setelah menuntaskan dahagaku. Setelah cukup minum, aku menyalakan rokokku. Sambil melihat sekeliling, aku mencari jalan untuk pulang. Karena aku gak mau kalau harus bermalam lagi di hutan ini. Setelah rokok habis, aku bangkit dari dudukku. Sebelum jalan, aku berucap, "Mbah, tolong sih mbah, tunjukkan jalan pulang mbah. Aku minta ampun mbah." Kata-kata itu kuucapkan dengan bahasa Jawa halus.
Ricky dan Otong mungkin sudah berada di rumah dan melaporkan kalau aku hilang di hutan tutupan, dan warga kampung sedang mencariku, pikirku saat itu. Lama aku berjalan, tak juga ketemu arah jalan pulang. Aku merasa semakin jauh masuk ke dalam hutan ini. Ya Allah, tolong hamba-Mu ya Allah, gumamku. Semakin lemas badanku karena menahan lapar. Aku pun berinisiatif mencari daun-daun atau akar yang bisa aku makan. Yang penting perutku terisi. Hari sudah semakin siang, mungkin sudah jam 1 siang, tapi tak juga aku menemukan jalan. Apa aku harus mati di sini ya? Seketika itu, aku teringat anak dan istriku. Aku menangis di situ. Aku takut kalau aku benar-benar tidak bisa keluar dari hutan ini. Aku pun terus berjalan sambil membabat semak-semak yang menghalangi dengan golok yang aku bawa. Tak terasa sudah sore, mungkin jam 4. Aku semakin ngeri membayangkan harus bermalam lagi di hutan ini. Semalam saja rasa takutku ini belum hilang. Akhirnya aku memutuskan istirahat karena terasa capek sekali tubuhku. Sebelum gelap, aku membuat perapian dan mengisi termos kopiku dengan air. Di sini, aku tak kesulitan mendapatkan air karena ada aliran sungai kecil yang masih ada airnya. Aku pun bermalam lagi di hutan ini. Seharian berjalan membuatku sangat kelelahan. Aku merokok lagi sambil mengamati sekelilingku yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Malam keduaku ini merupakan teror yang sangat menyeramkan yang aku alami. Waktu itu mungkin sudah jam 7 malam. Ketika aku sedang minum dari termos kecil, pundakku seperti ada yang menepuk dari belakang. Spontan aku langsung menoleh dan anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun merinding. Perasaan takut langsung menyerangku dan aku langsung bersolawat. Aku berdoa sambil meminta ampun kepada penunggu hutan ini. Belum juga hilang rasa takutku, aku melihat ada seorang tentara yang seperti sedang berbaris. Tentara itu memikul senapan di pundaknya. Ku amati tentara itu. Yang membuat aku merinding, ternyata tentara itu bukan tentara Indonesia, tapi seperti tentara Jepang zaman dulu. Lama tentara itu baris bolak-balik dengan jalan tegap. Aku mencoba untuk memejamkan mata, tapi suara langkah kaki tentara itu masih saja belum terhenti. Aku semakin ngeri. Aku berdoa dan baca-baca ayat-ayat Allah. Setelah cukup agak lama, tentara itu tiba-tiba menghilang, dan aku pun bersyukur. Seakan tak membiarkan aku tenang sekejap, tiba-tiba di atas pohon besar aku melihat kera yang ukurannya sangat tidak wajar. Kera itu besar sekali dengan mata yang merah menyala. Dia melotot ke arahku. Seketika aku langsung minta ampun dengan bahasa Jawa. Ampun mbah, ampun. Ampuni kesalahanku mbah. Karena saking takutnya, aku memohon ampun dengan menyempatkan kata mbah. Konon katanya penunggu hutan ini adalah seorang kakek-kakek. Aku langsung teringat dengan seorang kakek yang aku temui di hari pertama aku masuk hutan. Apa itu kakek penunggu hutan ini ya? Aku masih memejamkan mata, tak berani membuka mataku. Takut kalau kera besar dengan mata merah itu masih ada di atas pohon. Lama aku memejamkan mata. Merasa sudah aman, aku memberanikan diri untuk membuka mataku. Dan alhamdulillah, sosok kera besar itu sudah tidak ada lagi. Aku pun kembali menyalakan rokok supaya agak rileks pikiranku. Memang aku membawa rokok 2 bungkus, jadi masih banyak rokok yang aku punya. Kemudian aku rebahan mencoba untuk santai dan tidak panik. Belum juga rokok yang aku hisap habis, aku mendengar suara tertawa perempuan. Pikiranku langsung tertuju pada satu makhluk. Kuntilanak. Dengan menguatkan hatiku sendiri,
Aku mencari arah sumber suara. Aku memandangi segala penjuru hutan ini. Tapi anehnya, tak kutemukan makhluk itu. Padahal suara tertawanya cukup dekat dengan tempatku berada saat ini. Aku merasa sudah agak terbiasa dengan hal-hal ganjil ini. Mereka hanya menampakkan diri dan tak pernah sekalipun mencoba menyerangku. Malam semakin larut, gangguan-gangguan terus saja masih ada. Benda jatuh dari atas yang malam pertama itu kini terulang lagi dan aku pun cukup kaget. Tapi aku tidak menghiraukannya lagi. Aku sudah paham mereka tak menggangguku. Suara-suara kembali terdengar. Ada suara tertawa, menangis, memanggil namaku, derap langkah tentara tadi. Tapi semuanya hanya suara dan tak ada penampakan dari mereka. Aku lalu mencoba untuk tidur. Perasaan takutku sudah hilang. Kemudian aku bisa tidur. Perasaan aku baru memejamkan mata yang kira-kira setengah jam. Tapi tiba-tiba sudah pagi. Setelah gangguan itu, perasaan malam begitu cepat berlalu. Aku pun bangkit lalu minum dan lanjut bergegas untuk mencari jalan lagi. Sampai akhirnya aku bertemu dengan seseorang yang sedang mencari kayu bakar. "Pak, Bapak," aku memanggil orang itu. "Tolong Pak." Bapak-bapak itu bengong melihatku. "Pak, tolong Pak," kataku lagi. Setelah agak dekat, baru bapak itu menjawabku. Kamu kenapa Mas? Pagi-pagi sudah berada di hutan," kata bapak itu. Setelah saya menjelaskan apa yang aku alami, akhirnya bapak itu mengerti kenapa aku berada di hutan. "Oh, begitu Mas. Alhamdulillah Mas, selamat. Masnya ikut saya dulu ke rumah, nanti tak anterin ke rumah sampean," kata bapak itu. "Alhamdulillah, terima kasih Pak," ucapku. "Udah, ayo jalan. Masih kuat kan?" ajak si bapak. "Iya Pak, masih kuat." Kira-kira sejam berjalan, akhirnya aku sampai di rumah bapak tadi. Sebut saja namanya Bapak Slamet. "Masnya istirahat dulu ya. Saya tak nyuruh istri saya menyiapkan makanan. Mas lapar kan?" "Oh, iya Pak, terima kasih." Singkatnya, setelah selesai makan, aku lalu bercerita dari mana asalku. Biar lebih dimengerti para pembaca, sebut saja nama kampungku awal. Jarak kampung kami lumayan jauh, sekitar 4 jam naik motor. Pak Slamet heran, "Kok bisa ya sampai ke sini?" katanya. "Saya juga gak tahu Pak," jawabku. Singkat cerita, diantarlah aku ke rumah oleh Pak Slamet. Ternyata di rumah sudah ramai oleh tetanggaku. Mayoritas yang ada hanya ibu-ibu. Katanya para bapak-bapak dan remaja Karang Taruna sedang mencariku di hutan, termasuk Riki dan Otong. "Ternyata mereka selamat," gumamku. Istriku menangis sambil memelukku, dan anakku juga langsung minta gendong kepadaku. "Alhamdulillah, aku masih selamat." Setelah berpamitan, akhirnya Pak Slamet pulang. Aku berterima kasih kepada Pak Slamet. Kemudian seorang warga menyuruh salah satu pemuda untuk mengabari orang-orang yang sedang mencariku bahwa aku telah ketemu. Demikian ceritaku. Semoga bisa menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Irwan dan Mas Aro yang telah mengirimkan ceritanya ke RHI FM. Bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, bisa juga dikirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak episode kali ini. Sekian episode Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.